Kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah. Nabi manakala sangat ishtadda ini sangat, nah begitulah dia, sangat ishtadda. Jadi istadda umpama wija istadda atas itu sangat haus sekali, sangat sakit. Wija sakit. Jadi ketika itu tak dapat Nabi bergerak, tak dapat Nabi apa-apa, sakit. Ada yang mengatakan ay mard, sakit. Faqila lahu fi shalah. Nabi katakan, siapa nanti yang bisa, dikatakan siapa nanti yang akan memimpin salat ya Rasulullah, karena waktu akan masuk ini. Siapa nanti yang akan memimpin salat ya Rasulullah? Nabi sedang dalam keadaan sakit, sangat sakit sekali. Faqala, jadi sakit itu biasa, itu adalah juga ada pada Nabi SAW. Maka sifat Nabi, para Nabi a'rad basyariyah. Jadi jangan kita kira Nabi tak ada sakit, tak ada apa, enggak. Justru yang paling tinggi ujian itu adalah para Nabi. Lapar, haus, para Nabi yang paling banyak ujian itu. Maka disebutkan di hadis Nabi, asyaddan nas, yang paling balaul anbiya, di kalangan manusia yang paling tinggi ujiannya, musibahnya, itu para Nabi. Jadi kalau ada kita dapat ujian, dapat musibah, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian para Nabi. Jadi begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, asyaddan nas bala al anbiya, yang paling kuat sekali bala, maksudnya musibah, ujian dari kalangan manusia itu adalah al-anbiya, para nabi. Jadi para nabi, tengoklah Nabi Ayub, tengoklah Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Karim, Nabi Ibrahim itu luar biasa. Belum lagi difitnah, menghancurkan dengan patung, kemudian dibakar dengan api. Kemudian apa lagi? Nabi Ibrahim diuji dengan membunuh, diuji dengan menyembelih anak. Luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diusir, sampai dikucilkan, diboikot. Pokoknya para nabi yang paling tinggi ujiannya. Jadi kalau kita ni sedang diuji, belum ada apa-apanya dibanding dengan para nabi dan para auliyaus salihin. Qala, siapa nanti yang akan memimpin salat? Siapa nanti yang akan menjadi imam pada salat? Faqala muru Abu Bakrin fayusalli bin nasi. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata baginda Nabi, umur, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Yusalli bin nas ni salat dengan manusia, maksudnya perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Maksud perintahkan, yang memerintahkan Rasulullah, bukan orang lain. Jadi cara para sahabat berbicara kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, bahwa Nabi memerintahkan tuan untuk menjadi imam. Begitu dia. Karena yang disuruh Rasulullah ini diantaranya adalah istri daripada beliau sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakrin. Jadi perintahkanlah, muru Abu Bakrin. Ini dalil yang paling kuat dijadikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna Abu Bakrin afdalu minas sahabah. Abu Bakar itu sahabat yang paling mulia dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, susunan yang 4 itu tuh susunan tafdiliyah namanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, maka afdaliyatus siddiq ala baqiyus sahabah alladzina hum afdalu min jami'il ummah. Abu Bakar terlebih afdal daripada segala sahabat. Para sahabat lebih afdal daripada segala umat. Jadi kita ni belum ada bandingannya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada. Dan bahkan kita mendengar dari masyayikh kita, 500 orang wali-wali Allah yang saleh itu baru sama tandingannya dengan 1 orang sahabat Nabi.
500 orang ada di kampung kita, 500 orang wali-wali Allah yang saleh, itu baru bandingannya dengan 1 orang sahabat Nabi. Jadi tidak ada tandingan kita dengan sahabat Nabi. Maka layak Allah memuji dalam Al-Quran, radhiyallahu an wa radu'an. Jadi Abu Bakar sahabat yang paling mulia. Itu dalil, maka Nabi meninggal dunia, Abu Bakarlah Khalifatul Rasyidin yang pertama. Nabi tidak menyuruh Sayyidina Ali, Nabi tidak menyuruh Sayyidina Utsman, Nabi tidak menyuruh Sayyidina Umar, dan bahkan Nabi tidak menyuruh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas yang lebih faham tentang Quran. Nabi tak menyuruh qari. Abdullah bin Mas'ud qari Nabi, Abi Musa Asy'ari qari Nabi, Ubay bin Ka'ab itu qari Nabi, itu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi untuk menjadi imam tidaklah qari yang disuruh Rasulullah, tapi Nabi menyuruh adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bukanlah qari. Abu Bakar juga bukan orang yang bagus dan indah suaranya, yang paling banyak mengetahui tentang asbabun nuzul ayat, tapi Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah. Ini menandakan bahawa pemimpin itu yang lebih cocok adalah Abu Bakar, yang tua, yang berwibawa, dan yang disegani. Abu Bakar orang yang disegani. Begitu dia. Jadi bukan tak ada, bisa saja Nabi memerintahkan, perintahkan saja Abdullah bin Mas'ud jadi imam, suaranya Masya Allah. Udah perintahkan saja Abi Musa Asy'ari, Abi Musa Asy'ari jadi imam. Ya Allah ya Karim, kalau Abi Musa Asy'ari jadi imam di masa kita, mungkin sodo kita di masjid ini mungkin lupa membaca Al-Fatihah, saking merdunya suaranya. Bayangkanlah saking merdunya suaranya. Burung saja, burung yang sedang terbang itu hinggap nih. Hinggap, cepat, hinggap. Sehingga kata sahabat, kalau Abu Musa Asy'ari membaca Quran, baru saja membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita sudah melihat burung yang berjejeran di dahan. Habis dahan tadi oleh burung saja, karena menikmati suara daripada Abi Musa Asy'ari. Jadi kalau Abi Musa Asy'ari imam lah, kita makmumnya, mungkin banyak kita makmum ni mengulang semayang, dah pun tak membaca Fatihah, kena lupa baca Fatihah. Begitu dia. Ustaz Kandra aja tadi imam banyak je yang hampir lupa membaca Fatihah. Ini Abi Musa Asy'ari. Apa hendaknya merdunya suaranya, Masya Allah tabarakallah. Tapi itukah yang dijadikan imam oleh Rasulullah? Itukah disuruh imam oleh Rasulullah? Tidak, Abu Bakrin. Itu dalil ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nabi meninggal dunia, yang menjadi imam, al-imamu fi salah, maka disebutkan imam di salat saja itu yang disuruh Abu Bakar. Fakaifa, maka bagaimana lebih-lebih lagi dengan imam di dunia. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika itu langsung manut. Ada yang mencoba menghembus-hembuskan, engkau sajalah khalifah, engkau sajalah. Kan orang Madinah mencari pula khalifah, orang-orang Makkah cari pula. Akhirnya Sayyidina Umar, para terdekat, ring-ring satunya Rasulullah SAW, itu memang mengangkat daripada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Kata Sayyidina Umar, rajulun akhtarun Nabi sallallahu alaihi wasallam lidinana ala nardahu lidunyana. Bagaimana mungkin orang, kata Sayyidina Umar, ini penutup kalimat Sayyidina Umar, karena sudah mulai banyak fitnah, mulai dari munafik memasukkan fitnah, Yahudi Madinah memasukkan fitnah. Udah, jangan si Abu Bakar lagi, dah tua begini dia, orang terdekat Nabi. Udah, si fulan sajalah, ente sajalah Umar. Udah, Ali sajalah, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, si fulan. Umar terakhir berbicara, yang juga berwibawa, orang yang disegani, orang yang ditakuti. Apa kata Sayyidina Umar? Rajulun, laki-laki yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lidinana, untuk agama kita, ala nardahu, tak mungkin kita tidak redha kepadanya, lidunyana, untuk dunia kita. Pemimpin kan dunia nih. Untuk akhirat saja Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Itu berkaitan antara manusia dengan Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Kalau antara manusia sesama manusia, tentu lebih redha lagi. Akhirnya orang-orang tak ada sanggup berbicara lagi. Khalifah Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Orang yang paling mulia, As-Siddiq. Tak ada gelar yang lebih mulia, lebih tinggi daripada gelar As-Siddiq. Nabi menyematkan As-Siddiq karena tidak ada ragu sedikit pun terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam'an wa ta'ah, walaupun dia tak melihat, tapi karena sam'an wa ta'ah, Abu Bakar As-Siddiq pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak butuh dalil. Itu yang disebut dengan kemarin itu Isra' Mi'raj. Tak nampak. Abu Bakar tak pergi Isra' Mi'raj. Abu Bakar tak nampak. Tapi balik Nabi Isra' Mi'raj, Nabi langsung ceritakan ke Abu Bakar. Abu Bakar langsung sam'an wa ta'ah, langsung percaya. Abu Jahal dengan Abu Lahab lah yang minta dalil. Mana tandanya? Apa barang langit yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Itu Abu Jahal juga Abu Lahab. Jadi kalau ada orang yang banyak-banyak tanya, mana tanda, mana dalil, mana apa, itu tak lebih dari Abu Jahal, Abu Lahab tu. Kalau lah Islam lah iman aja lah lagi, percaya tasdik sidik, dah selesai masalah. Nak mesti harus ditanya mana apa benda langit yang kau bawa turun Muhammad? Abu Jahal itu. Apa? Aku dapat perintah solat 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Cerita je tu nyanyi Abu Jahal je Abu Lahab. Dunia. Alhamdulillah Allah tanamkan iman di dalam dada kita. Faqala, jadi Abu Bakar disuruh jadi imam. Muru perintahkanlah Abu Bakar untuk jadi imam. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah, anak dari Abu Bakar, istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq idza qara'a ghalabahul buka. Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Abu Bakar tu orang yang paibu hati. Abu Bakar tu laki-laki yang paibu hati, raqiq, yang lembut hatinya. Tu Abu Bakar yang paibu hati, yang lembut. Idza qara'a ghalabahul buka. Apabila beliau membaca Quran, maka kalah Quran tadi oleh tangisannya. Kuat nanti suara menangisnya lagi daripada suara baca Qurannya. Saking lembutnya, mudah menangis. Orang tua-tua kita kan itu, kalau lah tersinggung menangis, terketek hati menangis, ibu hati menangis, dia penangis, raqiq. Apakah berubah Rasulullah dengan ucapan Sayyidah Aisyah? Tidak. Faqala, justru apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muruhu fayusalli. Ayo perintahkanlah Abu Bakar fayusalli, maka solatlah Abu Bakar bersama manusia atau bersama jamaah. Itu dia. Jadi dalam satu riwayat yang lain Sayyidah Aisyah berkata, inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Abu Bakar pula yang engkau suruh ya Rasulullah untuk menggantikan posisimu, la yasma'un nasa minal buka. Tak terdengar oleh manusia nanti kalau Abu Bakar ni jadi imam. Al-Fatihahnya tak terdengar oleh orang, bacaannya tak terdengar karena suara tangisan dia lebih kuat. Faqala muruh fayusalli. Tetap Nabi mengatakan, dah perintahkan Abu Bakar untuk solat. Itu dia. Jadi nampak kita jelas Abu Bakar adalah orang yang mulia dunia wal akhirah. Tak ada orang yang segembira Abu Bakar. Maka disebutkan siapa orang yang paling mulia dan paling gembira di dunia ini? Yang paling gembira dan bahagia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di dunia bersama Rasulullah, sampai di akhirat, sampai di kubur juga bersama Nabi, sampai meninggal dunia, sampai pun di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia itulah yang dihina oleh Syiah. Orang yang mulia itulah yang dikecilkan oleh Syiah. Orang yang mulia itulah yang dijelek-jelekkan oleh Syiah. Maka bagaimanapun tetap kita mengatakan Syiah adalah aliran sesat. Syiah adalah sesat karena menghina daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu nih. Apakah Syiah ni sampai ke tahap kafir, Ustaz? Di situ baru ada khilaf ulama. Tapi kalau sesat Syiah, jelas mereka sudah keluar daripada yang jalur yang hak. Tidaklah ahlu sunnah wal jamaah.